Barisan aritmatika. A. Pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi, penjumlahan, dan pengurangan. Selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmatika disebut beda, yang dilambangkan dengan B. Berikut adalah rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika adalah sebagai berikut. B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Keterangannya, B sama dengan beda, UN sama dengan suku ke N, UN plus 1 sama dengan suku sebelum suku ke N, dan N sama dengan banyaknya suku. Berikut yang pertama adalah bentuk barisan aritmatika. Adapun bentuk barisan aritmatika adalah sebagai berikut. U1 atau suku ke-1, U2 atau suku kedua, U3 atau suku ketiga, sampai dengan UN atau suku ke N. Dengan N adalah bilangan asli. Rumus selisih atau bedanya adalah sebagai berikut. UN plus 1 dikurangi UN sama dengan B. Keterangannya, UN plus 1 sama dengan suku ke dalam kurung N plus 1. UN sama dengan suku ke N, dan B sama dengan beda atau selisih. Yang kedua, suku ke N barisan aritmatika. Rumus suku ke N yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Keterangannya, A sama dengan suku awal atau U1, UN sama dengan suku ke N, dan B sama dengan beda atau selisih. Berikut adalah contoh soal barisan aritmatika dan pembahasannya. Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal barisan dan deret aritmatika. Disimak ya. Nah, contoh yang pertama, suku keempat dan ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan aritmatika tersebut adalah, yang pertama kita tulis dulu yang hal-hal yang diketahui di soal ya, yaitu suku keempat. Nah, suku keempat itu bisa kita tulis sebagai U4 dan suku ke-9 kita tulis sebagai U9. Jadi U4 sama dengan 110 dan U9 sama dengan 150. Yang ditanyakan adalah suku ke-30. Kita tulis U30. Nah, solusinya bagaimana? Kita tulis dulu rumus dari UN. UN itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Sehingga U4 itu kita tulis menjadi A ditambah N-nya kan 4 dikurangi 1. Jadi 3B sama dengan 110. Kemudian U9 kita tulis sebagai A ditambah 8B. 8 ini didapat dari 9 dikurangi 1. Hasilnya adalah 150. Nah, dari dua persamaan tersebut, kita eliminasi salah satu variabelnya supaya kita bisa menentukan berapa nilai A dan berapa nilai B. Misalnya kita eliminasi A terlebih dahulu ya, sehingga A-nya hilang, hasilnya menjadi 3B dikurangi 8B. Jadi min 5B sama dengan 110 dikurangi 150. Hasilnya adalah negatif 40. Sehingga B-nya itu adalah min 40 dibagi min 5. Hasilnya 8. Nah, setelah kita menemukan 8 untuk B tersebut kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya, kita mau substitusi ke yang U4. U4 itu adalah A ditambah 3B. B-nya kita
diganti dengan 8. Sehingga menjadi A ditambah 3 kali 8 sama dengan 110. A ditambah 8 kali 3, 24 sama dengan 110. Sehingga A-nya adalah 110 dikurangi 24. Hasilnya adalah 86. Nah, setelah kita tahu A-nya adalah 86 dan B-nya adalah 8, kita substitusi ke U30. U30 sama dengan 86 itu dari A ditambah N-1, jadi 30 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 8. Sehingga U30 sama dengan 86 ditambah 29 dikali 8. Jangan lupa yang dihitung terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga hasilnya menjadi 86 ditambah 232. Hasilnya adalah 318. Nah, contoh yang kedua. Suku keempat dan ke-8 dari barisan aritmatika adalah 25 dan 41. Jumlah 20 suku barisan bilangan tersebut adalah, ini hampir sama dengan contoh yang sebelumnya. Hanya saja contoh yang sebelumnya itu yang ditanyakan adalah suku ke N-nya. Sedangkan untuk contoh nomor 2 ini yang ditanyakan adalah jumlah N suku pertama. Jadi yang kita tulis tentu yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah U4. U4 itu adalah suku keempat dan U8 adalah suku ke-8. Jadi U4-nya adalah 25 dan U8-nya adalah 41. Yang ditanyakan adalah S20 atau jumlah 20 suku barisan bilangan tersebut. Berarti solusinya tentu kita jabarkan dulu U4 dengan U8 untuk mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, U4 itu kita jabarkan menjadi A ditambah 3B. Kemudian U8 kita jabarkan menjadi A ditambah 7B. Nah, ini kita eliminasi, misal A-nya dulu yang dieliminasi, sehingga yang didapat menjadi min 4B sama dengan 25 dikurangi 41, min 16. Jadi B-nya adalah min 16 dibagi min 4, atau hasilnya adalah 4. Setelah dapat B sama dengan 4, kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusi ke U4, atau A ditambah 3 dikali 4, sama dengan 25. Jadi A-nya adalah 13. Nah, setelah kita tahu A dan B-nya, kita substitusi sekarang ke rumus SN. SN ini kita pakainya yang N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kenapa? Karena di sini lengkap, kita udah tahu nilai A dan sudah tahu nilai B. Kita tinggal substitusi saja, N-nya adalah 20 ya, jadi 20/2 dikali 2 kali 13 itu A-nya ditambah 20 dikurangi 1 dikali 4. Berarti S20 adalah 20 dibagi 2, 10, 2 kali 13, 26, ditambah ini 19 dikali 4, 76. Sehingga S20-nya itu bernilai 1020. Deret aritmatika. Deret aritmatika berkaitan dengan barisan aritmatika. Deret aritmatika yang disimbolkan dengan SN merupakan jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Dengan kata lain, penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika disebut dengan deret aritmatika. Rumus jumlah N suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah sebagai berikut. Sn sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN, dan substitusikan UN sama dengan A dalam kurung N-1 dikali B, sehingga diperoleh Sn sama dengan N/2 dalam kurung 2A ditambah
dalam kurung N-1 dikali B. Dengan misalkan Sn dikurangi 1 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN min 1 dan Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN min 1 ditambah UN. Ini berarti hubungan antara Sn min 1 dan UN adalah sebagai berikut. Sn sama dengan Sn min 1 ditambah UN atau UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Berikut contoh soal deret aritmatika dan pembahasannya. Jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n pangkat 2 ditambah 5n. Suku ke-20 dari deret aritmatika tersebut adalah, nah ini soal khusus ya, jadi Sn-nya sudah diberikan rumusnya. Jadi kita tidak menggunakan rumus Sn yang sudah kita pelajari n per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B, tapi tetap kita gunakan yang ada di soal. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita belajar konsep dulu. Jadi di sini kalau kita punya Sn itu bisa kita jabarkan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 ditambah sampai UN-1 ditambah UN. Betul kan? Jadi Sn ini adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Kalau kita jabarkan seperti itu ya. Kemudian kita lihat ya, kalau misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN-1, ini kita ringkas, berarti dia bisa kita tulis sebagai Sn-1 atau bisa kita tulis begini, Sn itu sama dengan Sn-1 ditambah UN. Jadi UN-nya kita tulis lagi. Sn-1 ini adalah penyingkatan dari U1 sampai UN-1. Sehingga didapatkan rumus yang baru, yaitu UN adalah Sn dikurangi Sn-1. Jadi untuk soal nomor 4 ini, kalau ditanyakan suku ke-20 berarti bisa kita tulis sebagai U20 sama dengan S20, karena tadi N-nya 20 ya, dikurangi S19 dari N-1. Nah, kemudian kita substitusi S20 berarti substitusi N-nya 20. 20 kuadrat ditambah 5 kali 20. Nah, dikurangi oleh yang N-nya 19. Jadi 19 kuadrat ditambah 5 kali 19. Hasil dari U20-nya itu adalah 500 dikurangi 456. Jadi hasilnya adalah 44. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Thanks for watching. Bye-bye.